Organ kedua yang harus kita pelajari dalam sistem pembuluh darah itu adalah pembuluh darah itu sendiri, ya. Nah, pembuluh darah itu ada 3 jenis, yaitu pembuluh arteri atau nadi, ya. Kemudian yang kedua adalah pembuluh vena atau pembuluh darah balik, dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler, ya. Nah, kita harus mengetahui perbedaan 3 jenis pembuluh darah ini. Yang pertama adalah alirannya. Aliran nadi atau arteri itu adalah keluar dari jantung. Jadi semua pembuluh darah yang mengeluarkan darah dari jantung, ya, itu pasti adalah arteri, ya. Kemudian yang masuk ke jantung itu adalah pembuluh darah vena. Sedangkan pembuluh darah kapiler itu adalah pembuluh darah yang menghubungkan antara nadi terkecil atau arteri terkecil namanya arteriola dan vena terkecil atau disebut dengan venula, ya. Nantinya pembuluh kapiler ini akan menuju ke sel-sel pada tubuh kita, ya. Kemudian yang kedua adalah dinding pembuluhnya. Pada nadi, dinding pembuluhnya sangat kuat, tebal, dan elastis, ya, karena tekanan darah di pembuluh nadi atau arteri sangat keras, jadi dia perlu sekali kuat, tebal, ya. Kemudian terdiri dari 3 lapisan, ya. Yang pertama adalah tunica adventitia, itu terdiri dari serat kolagen, ya, atau jaringan ikat. Kemudian lapisan kedua ada tunica media yang terdiri dari otot polos yang tebal, ya. Kemudian lapisan yang paling dalam adalah tunica intima yang terdiri dari sel endotelium. Nah, sel endotelium ini adalah sel epitel pipih yang selapis. Oke. Kemudian untuk pembuluh vena, ya, dia tipis dan tidak elastis, ya. Sama terdiri dari 3 lapis, persis seperti arteri. Yang membedakannya adalah pada lapisan kedua, tunica media, itu terdiri dari otot polos yang tipis, tidak tebal seperti arteri. Nah, kemudian nanti yang paling dalam, tunica intima, terdapat endotelium juga. Kemudian nanti ada salurannya yang disebut dengan lumen, ya. Nah, sedangkan pada pembuluh darah kapiler itu sangat tipis, ya, karena dia terdiri hanya dari 1 lapis saja, yaitu endotelium saja. Nah, perbedaan yang ketiga sampai 7 ini di pembuluh kapiler tidak saya sebutkan lagi, ya. Ini yang saya sebutkan cuma perbedaan antara arteri dengan vena, yaitu pertama letaknya. Letaknya pembuluh arteri itu jauh dari permukaan kulit, ya. Sedangkan vena dekat dengan permukaan kulit. Yang arteri yang dekat dengan permukaan kulit hanya terdapat di pergelangan tangan dan di leher, ya. Jadi kalau kalian pegang di pergelangan tangan itu terasa denyutnya, itu adalah pembuluh arteri, ya. Kemudian yang 4, denyut. Denyutnya kalau pembuluh arteri terasa, sedangkan vena tidak terasa, ya. Kalau kalian mau coba di pergelangan tangan dan di leher, ya, pegang leher kalian. Kemudian apa yang dibawa? Kalau pembuluh arteri itu yang dibawanya adalah oksigen. Tapi ada yang pembuluh arteri tidak membawa oksigen, yaitu arteri pulmonalis, ya. Arteri pulmonalis itu adalah arteri yang berasal dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Itu membawa CO2, ya. Vena itu semuanya membawa CO2, tapi ada yang tidak membawa CO2, yaitu vena pulmonalis. Ingat, semuanya berhubungan dengan pulmonalis. Vena ini adalah vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Oke? Kemudian kalau terluka pada nadi atau arteri, darahnya akan keluar dengan derasnya, ya. Sedangkan kalau vena terluka maka dia akan cuma menetes saja. Karena itu hati-hati, pergelangan tangan terluka itu bisa darahnya akan terus mengalir, ya. Itu bahaya. Kemudian nomor terakhir yaitu katupnya. Katup pada arteri itu cuma ada 2, yaitu di aorta, atau aorta itu adalah
arteri terbesar ya, yang berasal dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan yang kedua itu ada katup semilunaris juga, itu dari bilik kanan yang menuju ke paru-paru. Oke. Kemudian kalau vena itu banyak sekali katupnya ya. Di sepanjang pembuluh banyak sekali katup pada vena. Tujuannya apa? Supaya alirannya tetap searah menuju ke arah jantung. Ingat, vena itu adalah darah yang menuju ke jantung, ya. Nah, kalau kalian tahu mengenai hal ini, maka organ ketiga yang harus kita pelajari secara lebih mendetail dalam sistem peredaran darah adalah darah, ya. Nah, saya buat skema seperti ini supaya kalian lebih mudah memahami dan lebih cepat menghafalkannya ya. Jadi darah itu dibagi menjadi dua, yaitu darah cair dan darah padat. Nah, darah cair ini disebut dengan plasma darah. Plasma darah itu berjumlah 55% dari seluruh darah ya. Nah, apa saja yang terdapat di dalam plasma darah? Itu terdapat 91% air, karena itu dia disebut dengan darah cair ya. Kemudian sisanya berupa protein, ada protein albumin, globulin, fibrinogen ya. Kemudian ada hormon, antibodi, zat makanan, asam amino yang berupa asam amino, glukosa ya, kemudian ada urea dan mineral. Nah, dari apa saja yang terkandung di dalam plasma darah, maka kalian bisa tahu bahwa fungsi plasma darah itu adalah mengangkut sari-sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Kita masuk ke dalam darah padat. Darah padat itu berupa sel-sel darah ya. Dia berjumlah 45% dari seluruh darah ya. Kemudian sel darah dibagi menjadi 3, yaitu sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih, leukosit, dan sel keping darah atau trombosit. Nah, kita harus tahu apa saja yang kita harus pelajari dalam setiap sel darah tersebut ya. Kita masuk ke sel darah merah dulu atau eritrosit. Kita harus tahu ciri-cirinya, yaitu bentuknya bulat bikonkav, yaitu bulat tapi di tengahnya agak lempeng sedikit ya. Kemudian dia tidak mempunyai inti sel ya. Kemudian dia mengandung hemoglobin ya. Karena itu sel darah merah berwarna merah karena dia mengandung hemoglobin ya. Hemoglobin itu terdiri dari zat hemin, kemudian verum atau zat besi, dan protein globin. Hemoglobin itu dapat mengikat oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Ini pernah keluar di SBMPTN kalau tidak salah saya ya. Apa saja zat yang dapat diikat oleh hemoglobin? Maka kalian jawabnya adalah oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Nah, bila hemoglobin itu berikatan dengan oksigen, maka dia akan membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Nah, dari yang saya sudah jelaskan, maka fungsi dari eritrosit itu pastinya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, ya, ke sel-sel tubuh. Kemudian dia mengeluarkan karbon dioksida keluar dari tubuh. Jumlahnya 4,5 juta sampai 5 juta per milimeter kubik. Ini juga tergantung dari jenis kelamin. Biasanya pria lebih banyak memiliki eritrosit daripada wanita ya. Kemudian juga tergantung dari tempat kita tinggal. Orang yang hidup di daerah pegunungan lebih banyak eritrositnya daripada yang hidup di daerah dataran rendah. Kemudian pastinya adalah faktor kesehatan ya, seperti orang anemia ya, itu jumlah eritrositnya sangat kurang. Kemudian usianya 120 hari, bila sudah 120 hari maka dia akan rusak, kemudian dia akan dibongkar di dalam sel-sel di hati ya. Kemudian dibentuk di sumsum merah tulang pipi, seperti di tulang dada, tulang rusuk ya. Kemudian tulang pipih lainnya ya. Nah, itu mengenai sel darah merah atau eritrosit.
Sekarang kita masuk ke sel darah putih atau leukosit ya. Ciri-cirinya adalah bentuknya tidak beraturan atau disebut dengan amoeboid ya. Dan mempunyai inti sel. Karena itu kalau virus menyerang darah, dia akan menyerang sel darah putih ya. Karena dia memerlukan inti selnya. Oke. Kemudian ada jenis-jenis leukosit. Jadi kalian harus tahu jenis-jenis leukosit ya. Ada dua, saya tulis granulosit dan agranulosit ya. Yang granulosit itu kalian hafalkannya dengan cara memakai kata band. B-nya itu adalah basofil dan E-nya eosinofil, N-nya neutrofil ya. Mengapa saya buat seperti ini? Karena ini pernah dikeluar di UN 2017 dan 2018. Di situ dibuat gambar bentuk granulositnya, kemudian fungsinya ya. Nah, di situ digambarkan ada granulosit yang intinya 3, intinya 1 ya. Dari kata band tadi, basofil itu berinti 1. Kemudian eosinofil berinti 2. Intinya bercabang 2 ya. Sedangkan neutrofil intinya bercabang 3. Ya, ingat ya, jadi dari kata band itu urutan banget ya, 1, 2, 3 intinya. Oke, nah kemudian yang neutrofil itu sangat terkenal dengan kemampuannya, yaitu kemampuan fagositosis ya. Oke, kemudian yang agranulosit dibagi menjadi 2, yaitu monosit dan limfosit. Monosit sama seperti neutrofil, dianya mempunyai kemampuan fagositosis ya. Nanti monosit akan membentuk makrofag. Kemampuan fagositosisnya jauh lebih besar daripada monosit ya. Kemudian limfosit ini yang pastinya kita tahu limfosit sangat berhubungan dengan antibodi ya, karena dia membentuk antibodi atau imunoglobulin. Nah, dari penjelasan tersebut kalian pasti tahu fungsinya. Jadi fungsi leukosit itu adalah berperan dalam sistem pertahanan tubuh atau sistem imun ya. Nah, jumlah leukosit yang normal itu adalah 6.000 sampai 10.000 per milimeter kubik darah ya. Kalau dia kurang, jumlah sel darah putih kurang dari normal, itu disebut dengan leukopenia. Itu menyebabkan sistem pertahanan tubuh kita akan lemah. Kalau jumlah sel darah putih melebihi jumlah normal, maka disebut dengan leukositosis. Itu akan menyebabkan penyakit yang namanya leukemia, seperti istri dari Presiden ke-6 kita, Ibu Ani Yudhoyono ya. Kemudian usia leukosit itu adalah 12 sampai 13 hari dan dibentuk di mana dianya di sumsum tulang dan kelenjar limfa ya. Kemudian kita masuk ke trombosit ya, keping darah. Ciri-cirinya bentuknya tidak beraturan juga, bisa bulat, bisa lonjong ya. Kemudian dia juga tidak memiliki inti sel. Ukurannya kecil, lebih kecil daripada leukosit maupun eritrosit. Kemudian tidak berwarna dan mudah pecah ya. Nah, fungsinya ini adalah dia berperan dalam proses pembekuan darah. Kemudian jumlahnya 150.000 sampai 500.000 per milimeter kubik darah. Usianya 8 sampai 10 hari. Kemudian dia dibentuk di sumsum tulang, tepatnya di sel besar atau megakariosit. Itu mengenai darah. Sekarang kita akan belajar mengenai golongan darah ya. Golongan darah ada yang sistem ABO ya, itu berdasarkan ada tidaknya agglutinogen pada eritrosit atau sel darah merah. Nah, kalian harus tahu istilah-istilahnya ya dan pengertiannya. Jadi agglutinogen atau sama dengan antigen itu adalah protein asing yang terdapat pada permukaan eritrosit. Kemudian ada istilah agglutinin. Agglutinin itu adalah antibodi yang terdapat di dalam plasma darah. Kemudian ada istilah agglutinasi. Agglutinasi adalah penggumpalan sel darah ya. Nah, berdasarkan sistem ABO, maka golongan darah dibagi menjadi 4, yaitu golongan darah A, B,
AB, dan O. Kalian ingatnya aglutinogennya aja. Jadi kalau golongan darah A, berarti aglutinogennya adalah A, ya. Kemudian golongan darah B, aglutinogennya B. Golongan darah AB itu aglutinogennya adalah A dan B, ya. Sedangkan golongan darah 0 atau O berarti tidak ada aglutinogen. Jadi ingat golongan darah berdasarkan aglutinogen. Nah, bagaimana dengan aglutinin yang terdapat di dalam plasma darahnya? Golongan darah A itu aglutininnya adalah beta. Kemudian golongan darah B aglutininnya adalah alfa, ya. Kemudian golongan darah AB aglutininnya tidak ada. Sedangkan golongan darah O atau 0 itu adalah aglutininnya adalah alfa dan beta. Kemudian genotifnya, ya. Genotifnya ini dipelajari nanti pas waktu kalian kelas 3 SMA, ya. Ini masuk dalam materi genetika. Jadi golongan darah A genotipnya ada dua, yaitu IA-IA dan atau IA-IO, ya. Kemudian B juga ada dua genotif, IB-IB atau IB-IO. Nah, kalau golongan darah AB cuma ada satu genotifnya, yaitu IA dan IB. Kalian nggak usah bingung kalau golongan darah AB, ya. Kemudian golongan darah O juga cuma satu, yaitu IO-IO. Oke, kemudian ada golongan darah berdasarkan sistem resus. Tapi sistem resus ini masih berhubungan dengan sistem ABO. Karena resus ini ada protein lagi, yang lain lagi. Ya, jadi kalian harus tahu resus itu adalah protein atau antigen yang pertama kali ditemukan pada kera Makacus resus atau Macamulata, ya. Jadi sistem resus itu didasarkan ada tidaknya aglutinogen resus pada dinding sel eritrosit. Jadi kalau misalkan golongan darah A, aglutinogennya kan A. Tapi kalau dia ada aglutinogennya resus pada dinding sel eritrosit, maka A-nya adalah A+, ya. Jadi penulisannya A+. Plus itu berarti adanya protein resus. Kalau misalkan golongan darah A, sedangkan di dinding sel eritrositnya tidak ada aglutinogen resus, maka dianya A-, ya. Jadi begitu. Jadi ada hubungannya antara sistem ABO dengan sistem resus. Sistem resus nanti dipelajari di kelas 3 SMA.